Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafid dengan NIM akhiran 021. Di sini saya akan mereview dari subbab yang berjudul peran filsafat dalam prinsip-prinsip pembelajar serta makna kepribadian dan kreativitas dalam filsafat Pancasila yang telah dijelaskan oleh beliau Bapak Mudzakkir Muhsin. Nah, setelah itu ada biografi saya yang dimana itu ada foto profil saya pribadi, nama panggilan, dan juga NIM. Selanjutnya kita langsung saja ke bab yang pertama, yaitu peran filsafat dalam prinsip-prinsip pembelajar. Apa itu peran yang harus dilakukan? Yaitu dapat dijelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar atau KBM adalah sebuah proses transfer ilmu pengetahuan antara pihak yang mengajar dan pihak yang belajar. Keberhasilan dari proses yang melibatkan interaksi dua pihak ini sangat terkait dengan kesadaran dan kesungguhan masing-masing dalam menjalani proses KBM tersebut. Nah, mengapa di sini dalam tulisan kesadaran dan kesungguhan dapat dalam tulisan yang huruf kapitalnya itu untuk memperjelas. Nah, dikarenakan apabila mahasiswa mampu memahami dan menyadari perannya dalam proses KBM, diharapkan mereka mampu bersikap secara bijak ketika menjalani perannya sebagai peserta didik atau mahasiswa pada saat ini. Peran pendidik dan peserta didik ini sangat erat kaitannya dengan hakikat dan tujuan pendidikan. Hakikat dan tujuan pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia, dapat kita pahami dalam pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan adanya kesadaran dan kesungguhan tersebut, maka akan menjadi semaksimal mungkin hasil akhir nanti. Dapat dijelaskan dari penjelasan tadi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa? Karena kemudian dirumuskan sebagai upaya menjadikan bangsa Indonesia sebagai manusia seutuhnya, manusia yang sempurna atau insan kamil. Manusia seutuhnya atau sempurna dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki ciri-ciri kemanusiaan yang tidak secara sempurna dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lainnya, yaitu pikiran, indera, hati, dan nafsu. Dengan demikian, mendidik manusia seutuhnya berarti tidak hanya mendidik dari sisi pikiran, tapi juga mendidik hati, indera, dan nafsunya agar bangsa Indonesia tumbuh berkembang menjadi sebenar-benarnya manusia. Nah, dengan demikian, pendidikan itu tidak hanya dari ucapan saja, melainkan dari sang pendidik itu dapat mendidik dari sang pendidik yang berupa dari pikiran, indera, hati, dan nafsu. Dengan demikian, agar supaya manusia tersebut maupun yang sebagai perannya pembelajar menjadi manusia yang utuh, yang sempurna. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan. Dari sini saya rumuskan dua langkah, yaitu langkah A dan langkah B. Yang pertama, langkah A. Menjadi pendidik berarti tidak hanya mendidik dari segi pemikiran saja dengan berbagai ilmu, tetapi juga bertugas mendidik aspek kemanusiaan lainnya, yaitu indera, hati, dan nafsu. Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan dalam arti tarbiyah. Nah, mengapa di sini dirumuskan tarbiyah? Nah, dapat dijelaskan sendiri, tarbiyah memiliki tiga akar kebahasaan, yaitu yang pertama berasal dari kata roba yarbu tarbiyatan yang bermakna tambah dan berkembang. Lanjut, yang kedua robba yarbi tarbiyatun yang bermakna tumbuh dan menjadi besar atau dewasa. Yang ketiga robba yarubbu tarbiyatun yang bermakna memperbaiki, menguasai, mengatur, dan menjaga. Nah, berdasarkan ketiga makna kata tersebut, dapat kita pahami bahwa dari kata ini tarbiyah berarti usaha menambah yang tidak hanya berupa pemahaman ilmu atau teori. Apa saja teori yang dimaksud dalam bahasa ini yaitu pemikiran,
ataupun aspek kognitif, tetapi juga mendewasakan peserta didik baik secara fisik ataupun indranya maupun secara sosial, yaitu kepekaan hati, tata krama, akhlak, dan spiritual. Nah, di antara spiritualnya yaitu mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya kita lanjut ke arah yang B. Nah, langkah sukses yang B yaitu seiring sejalan dengan peran pendidik, peserta didik juga diharapkan menjalankan perannya dalam proses KPM secara baik dan maksimal. Terlebih peserta didik adalah cerminan dari keberhasilan pendidik. Baik buruknya kualitas pendidikan akan tercermin dari kualitas lulusan peserta didik. Nah, di sini saya mengambil langkah tersebut. Kenapa? Nah, dapat kita pahami bahwa penangkapan dari proses ini yaitu dari pihak pendidik mengharapkan dari perannya dalam proses KPM secara baik dan maksimal akan menghasilkan kualitas yang unggul pada lulusan peserta didik nantinya. Nah, selanjutnya kita masih lanjut pada bab ini, yaitu peran filsafat dalam prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini dapat dijelaskan bahwa filsafat akhirnya ditekankan kembali secara prinsipil berperan untuk memberikan kesadaran bersama dalam menjalani proses pendidikan KPM secara komprehensif. Dengan adanya kesadaran pendidik dan kesadaran peserta didik dalam menjalankan peran masing-masing secara bijaksana dan komprehensif ataupun menyeluruh, maka tujuan pendidikan untuk membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya akan dapat tercapai. Nah, di sini dapat ditekankan kembali bahwa kunci dari keberhasilan yaitu kesadaran bersama, baik itu dari pihak pendidik maupun dari peserta didik. Nah, yang dimana peran masing-masing tersebut dilaksanakan secara bijaksana dan komprehensif menyeluruh. Nah, dengan menyeluruh itu, maka semuanya akan menghasilkan yang secara maksimal dengan kualitas lulusan yang terbaik. Dengan syarat yaitu pendidikan tidak lagi sekedar tuntutan akademis dan formalitas untuk mendapatkan nilai, ijazah, dan gelar bagi peserta didik, dan tidak pula untuk sekedar mendapatkan gaji, pangkat, jabatan, baik itu bagi pendidik. Lebih itu semua, outcome yang dibentuk adalah generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki daya saing dan kualitas unggul baik secara mental, spiritual, jiwa, raga, sebagai cerminan manusia seutuhnya yang terdidik dari pikiran, hati, indera maupun nafsunya. Nah, selanjutnya dapat kita lanjut pada bab yang kedua, yaitu makna kepribadian dan kreativitas dalam filsafat Pancasila. Dapat dijelaskan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempengaruhi kepribadian manusia Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia di satu sisi memiliki nilai-nilai statis. Apa saja nilai-nilai statis? Yang pertama, unsur-unsur religius ataupun ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, keadilan, dan seterusnya sampai kelima itu. Nah, pandangan filsafat Pancasila tentang makna perkembangan adalah gabungan pandangan spiral, yaitu skilis dan linier, dan takdir bahwa historisitas bergerak dari masa lampau ke masa depan yang ditentukan oleh upaya manusia yang bebas dan kreatif, namun hasil akhir ada di tangan Tuhan. Nah, di sini dapat dilanjutkan kembali pada pembahasan yang dimana ini ada sedikit kejanggalan. Di sini Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempengaruhi kepribadian manusia Indonesia. Nah, dengan adanya Pancasila, yang dimana Pancasila itu didasari dengan kesadaran dan kesungguhan dari pribadi maupun orang lain. Nah, yang dimana menempatkan Pancasila itu sebagai kepribadian manusia Indonesia yang utuh. Nah, kepribadian bangsa Indonesia di satu sisi memiliki nilai statis. Nah,
di sini dapat dikuatkan lagi di mana kepribadian bangsa Indonesia itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai statis, diantaranya religius atau ketuhanan. Nah, dari sini dapat kita lihat beragam dari rakyat Indonesia itu sudah banyak yang beragama. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa nilai-nilai statis itu akan terlihat dari sisi ketuhanan. Nah, kemudian ada kemanusiaan, keadilan, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas yang dimana bab yang kedua tadi, yaitu lanjutannya. Di sini dijelaskan dari materinya, yaitu pembangunan sebagai pengembangan filsafat Pancasila terdiri dari dua sisi, yaitu peradaban dan kebudayaan. Nah, apa saja itu penjelasannya? Yang dari pembangunan dari sisi peradaban adalah pembangunan yang bersifat fisik atau sampai material, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan fisik, sarana hidup, infrastruktur, termasuk aspek fisik manusia Indonesia. Sedangkan pembangunan dari sisi kebudayaan menitik beratkan hal-hal yang bersifat mental, spiritual, seperti peningkatan moral, ketaatan beragama, seni, dan seterusnya. Nah, dari sini pembangunan sebagai pengembangan itu sudah dijelaskan, yang dimana yang pertama pembangunan dari sisi peradaban. Nah, dari sisi peradaban ini bersifat fisik material. Nah, dimana fisik dan material itu seperti pembangunan ekonomi. Nah, dan pembangunan ekonomi bisa saja kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kebutuhan fisik bisa saja itu dalam pola kehidupan juga sehari-hari. Nah, bahkan sudah sampai pada implementasi dalam negara. Selanjutnya, pengembangan dari sifat kebudayaan ini menitik beratkan hal-hal yang bersifat mental spiritual, seperti peningkatan moral, ketaatan beragama, seni, dan seterusnya. Nah, dari pembangunan ini yang dimaksud sisi kebudayaan, yaitu kita itu harus meningkatkan moral, yang dimana kita itu moralnya itu belum tertata, sehingga kita itu ada statement-statement untuk menata diri kita ini. Nah, sampai pada titik yang sempurna. Selanjutnya itu ada ketaatan beragama. Nah, kan banyak dari kita itu yang menyeleweng dari agama ataupun bersimpangan dari agama. Nah, dengan adanya mentaati agama yang telah dianut oleh seseorang itu, maka akan membangun sisi kebudayaan dari filsafat Pancasila itu sendiri. Nah, dan lainnya masih banyak lagi. Terkait nilai-nilai kerohanian, yaitu etis, epistemologis, estetis, dan religius, keduanya harus seimbang sebagai wahana bagi peningkatan kualitas martabat manusia Indonesia. Nah, ini sudah yang terakhir, yaitu saya menyimpulkan sebuah judul, yaitu historitas dan pembangunan. Nah, apa itu pengertian historitas? Historitas sendiri dalam bab ini adalah cara berada khas manusia dalam menghayati hidupnya. Pembangunan adalah konsep yang harus direalisasikan atau diwujudkan dalam historitas manusia. Historitas tampak pada cara melaksanakan pembangunan. Pembangunan adalah wujud historitas menuju ke arah yang lebih baik. Mengapa demikian? Dikarenakan falsafah pembangunan Indonesia adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Manusia adalah titik sentral pembangunan, yaitu pembangunan manusia yang seutuhnya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Pembangunan di samping pemenuhan tuntutan aspek jasmani atau fisik biologis, juga pemenuhan kebutuhan rohani, yaitu nilai kebenaran, keindahan, dan kesusilaan secara selaras, serasi, dan seimbang, sehingga menjadi bangsa yang bermoral dan menjadi bangsa besar yang disegani dan dihormati bangsa lain. Nah, dengan begitu
adanya kita menghayati hidup untuk menjadi manusia seutuhnya itu. Nah, hasil yang kita peroleh yaitu kita itu akan menjadi bangsa yang besar, yang dimana kita itu bisa disegani dan dihormati oleh bangsa lain. Demikian review dari saya. Terima kasih saya ucapkan telah mendengarkan dan meluangkan atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf kepada para penonton. Apabila ada kritikan dan saran silakan masukkan, akan saya terima dengan sebaik-baiknya. Nah, sekian review dari saya tutup akhirul kalam dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.